Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani Putri, biasa dipanggil Nova, NIM 240020078 dari Administrasi Pendidikan. Baik, kita berada pada matkul komunikasi organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Ketika membahas distorsi dalam komunikasi, kita berbicara tentang gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi yang mengakibatkan pesan yang disampaikan oleh komunikator menjadi tidak efektif hingga menimbulkan miskomunikasi. Distorsi ini bisa menyebabkan komunikasi menjadi tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya hasil akhirnya adalah pesan yang disampaikan berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan, atau bahkan sama sekali tidak sampai. Distorsi pesan bukan hanya berdampak pada pengurangan efektivitas komunikasi atau ketidakcapaiannya bagian-bagian dari tujuan komunikasinya. Dalam konteks organisasi atau lembaga, ini bisa berakibat pada kegagalan mencapaiannya tujuan utama organisasi yang bisa berdampak besar baik dari sisi waktu, biaya maupun sumber daya lainnya. Ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat gangguan-gangguan dalam komunikasi organisasi dapat memburuk situasi dan merugikan organisasi. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami apa yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan agar bisa mencegah atau meminimalkan dampaknya. Ada penyebab distorsi pesan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu distorsi dalam pesan penyampaian atau transmisi pesan. Pada tahap ini hambatan fisik seringkali menjadi salah satu penyebab utama. Misalnya ketika ada jarak yang cukup jauh antara komunikator dengan komunikan, seperti dalam situasi yang berbicara di depan kelas dengan ruangan yang besar, namun suara tidak cukup jelas atau tidak dapat terjangkau oleh seluruh audiens. Gangguan lainnya bisa terjadi adalah adanya kebisingan dari luar ruangan, seperti suara kendaraan atau keramaian yang mengganggu konsentrasi audiens dalam menangkap pesan yang disampaikan. Selain itu, saluran distribusi pesan yang terlalu panjang atau birokrasi yang bertele-tele dalam organisasi bisa menyebabkan terhambatnya pesan. Pesan yang harus melewati banyak tingkat dan struktur organisasi bisa kehilangan ketepatan dan esensinya ketika sampai di tangan komunikan. Semakin panjang saluran distribusi pesan, semakin besar kemungkinan terjadi distorsi. Distorsi dalam penerimaan pesan tidak hanya dalam yang kedua yaitu distorsi dalam penerimaan pesan. Tidak hanya dalam proses penyampaian pesan, distorsi juga bisa terjadi saat penerimaan pesan atau mengolah informasi yang diterima. Beberapa hambatan fisik atau psikologis bisa mempengaruhi proses penerimaan pesan, seperti ruang kerja yang tidak nyaman, penerangan yang kurang, atau kesehatan fisik yang terganggu. Hal ini juga termasuk kondisi mental penerimaan pesan, seperti tingkat stres atau kecemasan yang tinggi, yang dapat menghalangi mereka untuk fokus pada pesan yang disampaikan. Selain itu, perbedaan tingkat intelektual dan pendidikan antara komunikator dengan komunikan juga bisa menjadi faktor penghambat jika seorang komunikator menggunakan bahasa yang terlalu rumit atau tidak sesuai dengan kapasitas audiens pesan yang ingin disampaikan bisa saja tidak dipahami dengan baik oleh penerima. Yang ketiga itu distorsi dalam memaknai pesan. Setelah pesan diterima, distorsi bisa menjadi dalam tahap pemaknaan atau interpretasi pesan. Setiap orang memiliki latar belakang usia, pengalaman, budaya, dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini menyebabkan interpretasi terhadap pesan yang sama bisa berbeda-beda antar individu.
Kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam komunikasi bisa memiliki banyak makna, tergantung pada siapa yang mendengarkannya dan bagaimana mereka menafsirkannya. Misalnya dalam komunikasi bisnis, penggunaan istilah yang dimiliki banyak sinonim atau tafsiran bisa menimbulkan kebingungan. Maka penting untuk memilih kata-kata yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Sekarang kita masuk ke upaya mengurangi distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Meskipun distorsi pesan adalah masalah yang sering terjadi dalam komunikasi organisasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkannya. Ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu menyamakan persepsi dan pemahaman. Salah satu langkah yang penting dalam mengurangi distorsi adalah dengan menyamakan persepsi antara pengiriman pesan dan penerima pesan. Sebelumnya melakukan komunikasi penting untuk mengetahui siapa audiens yang akan diajak berkomunikasi, tingkat pemahaman mereka serta latar belakang dan kemampuan mereka. Hal ini akan membantu komunikator dalam mempersiapkan materi dan memilih kata-kata yang sesuai, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Untuk menghindari terjadinya distorsi pesan yang disampaikan, harus jelas dan tepat menggunakan grafik atau gambar atau media sosial atau media lainnya yang mendukung pesan yang dapat memperjelas informasi dan membantu audiens memahami maksud yang disampaikan. Bahasa yang tidak ambigu akan meminimalkan potensi kesalahpahaman. Yang ketiga itu meningkatkan kredibilitas komunikator. Kredibilitas komunikator sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Jika komunikator dianggap kredibel, pesan yang disampaikan lebih mungkin diterima dengan baik. Sebaliknya, jika seorang tidak kredibel, meskipun informasinya sangat disampaikan benar, penerimaan pesan bisa meragukan atau bahkan mengabaikannya. Oleh karena itu, komunikator harus menjaga integritas dan kepercayaan agar pesan yang disampaikan diterima dengan lebih mudah. Kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu pengendalian diri oleh komunikator. Pengendalian diri ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Terkadang komunikasi bisa menimbulkan emosi atau reaksi tertentu yang bisa mempengaruhi penerimaan pesan oleh audiens. Oleh karena itu, pengendalian diri dalam penyampaian pesan sangat penting untuk menghindari gangguan emosional yang merusak efektivitas komunikasi. Sekarang masuk ke yang kelima, yaitu empati dalam mendengarkan pesan. Dalam proses komunikasi yang efektif tidak hanya tergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan mendengarkan. Komunikator harus belajar untuk mendengarkan audiens dengan penuh perhatian dan empati untuk benar-benar memahami apa yang mereka butuhkan atau yang mereka ingin sampaikan. Begitu juga dengan audiens perlu mendengarkan pesan dari komunikator dengan penuh perhatian dan tidak mengganggu fokus mereka dengan pikiran yang melayang atau perasaan yang tidak dengan membangun komunikasi yang empatik, distorsi dalam komunikasi dapat diminimalkan. Baiklah,
pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.